Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Chelsiana, NPM C10210011. Di sini saya akan mempresentasikan terkait design consideration Tokopedia. Nah, teman-teman, ada pun yang akan kita bahas nih pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada input design consideration pada Tokopedia. Yang kedua ada file and database consideration Tokopedia. Yang ketiga yaitu output designs consideration Tokopedia. Nah, disimak dengan baik-baik ya penjelasannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas terkait Tokopedia ya, teman-teman. Teman-teman udah tahu belum apa sih itu Tokopedia? Jadi, Tokopedia adalah sebuah platform e-commerce atau situs belajar online di Indonesia. Melalui Tokopedia, pengguna dapat menjual dan membeli berbagai jenis produk melalui mulai dari fashion, elektronik, hingga makanan dan minuman. Tokopedia ini didirikan pada tahun 2009 dan menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai output design consideration. Yang pertama yaitu ada use. Output design consideration pada Tokopedia harus memperhatikan siapa yang menggunakan output, kenapa mereka membutuhkannya, kapan mereka membutuhkannya, dan keputusan apa yang akan mereka buat berdasarkan informasi yang diberikan. Ada beberapa kelompok pengguna di Tokopedia seperti penjual, pembeli, tim manajemen, dan tim pemasaran. Setiap kelompok memiliki kebutuhan dan keputusan yang berbeda berdasarkan output yang diterima. Dengan memahami kebutuhan dan keputusan dari kelompok pengguna ini, Tokopedia dapat merancang output yang memberikan wawasan yang relevan dan actionable untuk membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik. Nah, output design consideration yang kedua di sini ada medium. Desain output Tokopedia itu harus dioptimalkan untuk media digital seperti desktop dan mobile karena platform ini adalah e-commerce. Namun, ada juga kebutuhan untuk mencetak dokumen seperti struk dan label pengiriman. Jadi, desain output juga harus mempertimbangkan media cetak. Yang ketiga yaitu ada format. Desain output untuk Tokopedia harus diformat dalam cara yang jelas dan konsisten dengan hierarki informasi yang logis yang memandu pengguna melalui situs. Penggunaan tipografi, warna, dan ruang yang konsisten akan membantu pengguna dengan cepat dan mudah mengidentifikasi informasi penting. Yang keempat, pre-printed. Pada Tokopedia, pemilihan jenis dokumen pracetak yang digunakan untuk menghasilkan output harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan konteks penggunaannya. Dalam kasus di mana Tokopedia pernah menghasilkan materi pre-printed seperti struk atau label pengiriman, desain output harus dioptimalkan untuk media tertentu. Hal ini mungkin termasuk penggunaan teknologi kode batang atau QR code untuk memudahkan pemindaian dan pelacakan. Oleh karena itu, desain output pada Tokopedia harus mempertimbangkan jenis dokumen pre-printed yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dan konteks penggunaannya. Yang kelima, location. Output design consideration pada Tokopedia adalah memilih lokasi atau media yang tepat untuk mengirimkan output kepada pengguna. Tokopedia dapat menggunakan aplikasi seluler, email, pesan teks, atau platform media sosial untuk mengirimkan output. Pemilihan media yang tepat harus mempertimbangkan preferensi pengguna dan jenis informasi yang akan disampaikan. Tokopedia harus mempertimbangkan lokasi pengguna dalam desain outputnya. Platform itu harus dioptimalkan untuk bahasa, mata uang, dan kebiasaan lokal. Hal ini juga berarti bahwa desain output harus diuji untuk memastikan bahwa platform dapat diakses oleh pengguna dengan kecepatan internet yang berbeda-beda. Yang keenam, akses. Output design consideration pada Tokopedia adalah mempertimbangkan siapa yang harus
memiliki akses ke output, baik itu dalam bentuk hard copy atau tampilan layar. Akses harus diberikan hanya kepada orang yang memiliki hak akses dan dibatasi untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi. Pada Tokopedia, akses ke output dapat diberikan kepada pengguna yang berhak menerima informasi tertentu dan staf customer service. Keamanan informasi dan privasi pengguna harus selalu dijaga ya. Nah, yang ketujuh ada detail. Pada Tokopedia, jika output berupa laporan transaksi yang panjang, disarankan untuk menyertakan ringkasan atau tabel isi dengan poin-poin utama. Hal ini akan membantu pengguna untuk dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa harus membaca laporan secara keseluruhan. Namun, jika output relatif singkat dan mudah dimengerti, maka ringkasan atau tabel itu mungkin tidak diperlukan. Pemilihan apakah akan menyertakan ringkasan atau tabel isi harus didasarkan pada jenis dan kompleksitas informasi yang akan disampaikan serta preferensi pengguna. Dan yang terakhir ada timelines. Output pada Tokopedia berkaitan dengan frekuensi atau jangka waktu produksi output. Frekuensi produksi output harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan. Jika output digunakan untuk kebutuhan real time, maka produksi output harus dilakukan dengan lebih sering atau bahkan secara real time. Namun, jika output digunakan untuk kebutuhan analisis atau evaluasi, frekuensi produksi dapat disesuaikan dengan jangka waktu tertentu seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Perlu juga mempertimbangkan ketersediaan data yang diperlukan untuk menghasilkan output agar output yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif oleh pengguna Tokopedia. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai File and Database Design Consideration Tokopedia. Yang pertama ada medium. Tokopedia menggunakan berbagai jenis media penyimpanan untuk file dan database mereka, tergantung pada tujuan penggunaannya. Media penyimpanan utama yang mungkin digunakan adalah hard drive dan cloud storage, sedangkan disk, tab, dan object storage digunakan untuk tujuan backup atau penyimpanan data cadangan. Pilihan media akan tergantung pada faktor seperti biaya, performa, skalabilitas, dan ketersediaan. Yang kedua yaitu processing mode. Dalam konteks Tokopedia, menggunakan kombinasi dari 3 pemrosesan data, yaitu manual, batch, dan real time, tergantung pada jenis data dan fungsinya. Penggunaan mode manual digunakan ketika pengguna memasukkan atau mengubah data secara manual. Contohnya ketika seorang pelanggan mengubah alamat pengiriman mereka pada akun Tokopedia. Pemrosesan manual biasanya lebih lambat dan membutuhkan interaksi manusia yang lebih banyak. Penggunaan mode batch untuk mempengaruhi harga barang secara massal, pemrosesan batch biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan memakan banyak sumber daya komputer, tetapi dapat dilakukan secara otomatis tanpa interaksi manusia. Dan yang terakhir, penggunaan mode real time. Nah, untuk pemrosesan transaksi pembelian secara langsung, contohnya ketika seorang pelanggan menambahkan barang ke keranjang belanja mereka. Selanjutnya yaitu maintenance. Maintenance database menjadi pertimbangan penting ketika merancang sistem database untuk e-commerce, khususnya Tokopedia. Hal ini termasuk tugas seperti backup, recovery, indexing, tanding performa, dan keamanan. Sistem harus dirancang dengan tugas-tugas maintenance ini dalam pikiran untuk memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan tanpa menyebabkan downtime atau kehilangan data. Yang terakhir ada activity level. Aktivitas data yang dilakukan di Tokopedia sangatlah tinggi, terutama dalam hal menambahkan, mengupdate, dan menghapus data. Selain itu, Tokopedia juga telah menerapkan proses bisnis yang efektif untuk memastikan bahwa data yang ditambahkan, diupdate, ataupun dihapus adalah data yang akurat dan relevan, serta memastikan bahwa data sensitif terlindungi dengan baik. Tokopedia telah menerapkan sistem otomatisasi dan validasi data untuk meminimalisir kesalahan manusia dalam hal mengelola data dan menjaga kualitas data yang baik.
Dengan menggunakan teknologi yang tepat dan proses bisnis yang efektif, Tokopedia dapat memastikan bahwa mereka dapat mengelola aktivitas data yang tinggi secara efektif dan mempertahankan kualitas data yang baik untuk mendukung operasi bisnis mereka yang sukses. Dan pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai Input Design Consideration Tokopedia. Yang pertama ada Medium. Tokopedia menggunakan berbagai jenis media penyimpanan untuk file dan database mereka, tergantung pada tujuan penggunaannya. Media penyimpanan utama yang mungkin digunakan adalah hard drive dan cloud storage, sedangkan disk, tab, dan object storage digunakan untuk tujuan backup atau penyimpanan data cadangan. Pilihan media akan tergantung pada faktor seperti biaya, performa, skalabilitas, dan ketersediaan. Yang kedua ada research. Tokopedia harus memperhatikan sumber input yang digunakan oleh pengguna seperti keyboard, mouse, touchscreen, kamera, dan sejenisnya. Tokopedia dapat menerima data dari berbagai sumber meliputi pengguna Tokopedia, mitra Tokopedia, sistem internal Tokopedia, serta sumber eksternal seperti situs web eksternal atau integrasi dengan platform pihak ketiga. Medium input data seperti keyboard, barcode, RFID, dan voice input dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem Tokopedia. Dalam mempertimbangkan desain input data, Tokopedia perlu memperhatikan sumber data yang berbeda dan bagaimana data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Tokopedia bisa mengoptimalkan proses input data dan memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik serta akurat. Yang ketiga ada format. Tokopedia harus memperhatikan format input yang digunakan oleh pengguna seperti teks, angka, gambar, suara, dan video. Dalam memilih format input data yang paling efisien untuk Tokopedia, perlu dipertimbangkan faktor seperti kebutuhan informasi, kualitas data, kemudahan penggunaan, dan biaya. Format input data yang paling efisien mungkin bervariasi tergantung pada jenis data yang dimasukkan, seperti format layar atau antarmuka pengguna, otomatisasi data sumber, atau dokumen konversi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Tokopedia dapat memastikan pengguna format input data yang paling efisien dan mengoptimalkan proses input data. Yang keempat yaitu type. Pada Tokopedia, jenis input yang digunakan oleh pengguna bisa berupa pencairan produk, pengisian formulir, atau pengiriman pesan. Dalam memilih tipe input data pada Tokopedia, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan sistem, kualitas data, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas dengan sistem lain. Tipe input data yang dipilih harus memiliki kebutuhan sistem, memastikan kualitas data yang akurat dan valid, serta mudah digunakan oleh pengguna. Yang kelima, volume. Tokopedia harus memperhitungkan volume input yang dihasilkan oleh pengguna, terutama saat melakukan transaksi atau mengirim pesan. Ketika mempertimbangkan desain input data pada Tokopedia, volume data yang harus dimasukkan menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan nih. Desain input data harus mampu menangani volume data yang besar dan memastikan pengelolaan data yang cepat dan efisien. Penggunaan teknologi otomatisasi seperti OCR, RFID, atau pengenalan suara dapat membantu mempercepat proses input data. Tokopedia perlu memastikan kecepatan pengolahan, kapasitas penyimpanan yang cukup, serta otomatisasi yang tepat untuk memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan volume data yang besar. Dan yang keenam yaitu personal. Tokopedia harus mempertimbangkan aspek personalisasi input seperti bahasa, presensi, atau riwayat belanja pengguna. Dalam merancang sistem memasukkan data di Tokopedia penting untuk mempertimbangkan kemampuan, fungsi, dan keahlian operator entry data. Operator entry data harus pandai mengetik, mengenal perangkat lunak dan alat yang relevan, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik nih. Mereka bertanggung jawab untuk memasukkan berbagai jenis data dengan akurat, memperbaiki kesalahan, dan memastikan akurasi data. Nah, operator entry juga harus memiliki perhatian yang kuat terhadap detail
dapat bekerja dengan jumlah data yang besar dengan menjaga akurasi, dan dapat bekerja sama dengan tim. Jika diperlukan, pelatihan tambahan dapat diberikan tergantung pada kebutuhan spesifik pekerjaan dan tingkat keterampilan operator data entry. Yang ketujuh ada frekuensi. Tokopedia harus memperhatikan frekuensi penggunaan input oleh pengguna seperti seberapa sering pengguna melakukan transaksi atau mengirim pesan. Dalam merancang sistem masukan data untuk frekuensi pada Tokopedia, pertimbangan hal-hal berikut. Jenis data yang akan dikumpulkan, cara pengumpulan data, format data, konsistensi data, dan validitas data. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan akurat agar dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan ada cost atau biaya. Tokopedia harus memperhatikan biaya yang diperlukan untuk memproses input pengguna, seperti biaya server atau biaya pemrosesan data. Dalam merancang sistem masukan data pada Tokopedia, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir biaya tanpa pengorbanan efisiensi dan akurasi data. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknologi yang tepat, memberikan pelatihan yang tepat pada personal, menggunakan sumber daya manusia yang tepat, mempertimbangkan penggunaan data yang sudah ada, menggunakan sistem validasi data, dan memilih vendor yang terpercaya. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, biaya dapat diminimalisir dan kualitas data dapat dipertahankan dengan baik. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu error detection and correction. Tokopedia harus memperhatikan kemungkinan kesalahan input oleh pengguna dan memastikan ada sistem yang dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tersebut untuk menghindari kesalahan transaksi atau pengiriman pesan yang tidak diinginkan. Pertimbangan-pertimbangan desain input ini dapat membantu Tokopedia dalam membuat suatu sistem input yang mudah digunakan oleh pengguna dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam bertransaksi di Tokopedia. Dalam merancang sistem masukan data pada Tokopedia, perlu dipertimbangkan error detection dan correction agar dapat dimasukkan akurat dan dapat dipercaya. Beberapa cara untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan input data adalah menggunakan sistem validasi data, double checking, verifikasi data, penggunaan perangkat lunak, otomatisasi, pelatihan personel, dan penggunaan sistem penguncian. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.